Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat untuk Ibu Lili selaku guru bahasa Indonesia kita. Pagi ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara tim afirmasi dan tim oposisi. Di sini kedua tim akan berdebat tentang mosi masyarakat Indonesia tidak boleh menggunakan barang dari luar negeri. Di sebelah saya ada tim afirmasi dan di sebelah kiri saya ada tim oposisi. Setelah tim afirmasi satu bicara, untuk yang pertama atau pembicara dimulai dari tim afirmasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perdebatan hari ini, saya akan mengenalkan tim saya terdahulu. Yang pertama, saya Zahra Olivia Sonsan sebagai pembicara satu, yang kedua di sini ada Renta sebagai pembicara kedua, yang ketiga ada Safrida sebagai pembicara tiga. Hari ini kita akan memperdebatkan mengenai mosi masyarakat Indonesia tidak boleh menggunakan produk luar negeri. Yang pertama, mengapa mosi ini diangkat? Karena saat ini negara Indonesia mengalami krisis penggunaan barang dalam negeri. Mengapa bisa terjadi? Karena masyarakat Indonesia terlalu terobsesi dengan barang luar negeri atau produk luar negeri, sampai tidak memikirkan apa dampaknya untuk produk dalam negeri. Dampak-dampak yang akan terjadi jika ini terus-terusan terjadi adalah: yang pertama, devisa negara bisa berkurang dan bisa berlanjut dengan semakin melemahnya nilai rupiah dalam negeri. Ekonomi dalam negeri juga akan semakin merosot. Karena apa? Karena rendahnya pemerintah dari para konsumen. Contohnya saja, 60% konsumen Indonesia lebih mengejar market luar karena memang diakui dengan kualitasnya yang bagus. Perusahaan garmen Indonesia juga menekan produk luar negeri karena lebih laku di pasaran. Ini yang menjadi kesulitan kita untuk menjadi model dunia. Penjelasan Ali dengan CNBC Indonesia di Escadel Lotes Shopping Event Kuningan Jakarta Senin 26 Shopping Event Kuningan Jakarta Senin 26/03/2018. Sekian pendapat dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pembicara pertama dari tim afirmasi. Selanjutnya yaitu tim kedua dari tim oposisi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai tim oposisi akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan tim saya. Nama saya Aminuddin dan tim saya dengan pembicara kedua bernama Mustari dan pembicara ketiga bernama Riki. Saya tidak setuju dengan mosi yang diberikan oleh tim Zahra. Bukannya seharusnya masyarakat bebas memilih produk luar negeri atau dalam negeri yang akan dibeli. Sebaiknya dalam menggunakan produk dalam negeri ataupun luar negeri itu terserah dari individu masing-masing. Bukan berarti kita membiarkan masyarakat terkena pengaruh hidup globalisasi, tetapi kita juga tidak memaksakan kehendak khalayak atau masyarakat menggunakan produk luar negeri juga karena beberapa alasan. Yang pertama, produk luar negeri memiliki kualitas yang tinggi dengan harga yang rendah, berbeda dengan produk dalam negeri. Misalnya tas produk luar negeri memiliki kemasan yang menarik sehingga menarik pasar. Yang kedua, produk luar negeri biasanya memiliki inovasi baru untuk menarik pelanggannya, sedangkan produk lokal biasanya masih meniru inovasi produk luar negeri, khususnya produk yang berhubungan dengan fashion. Dengan demikian kita sudah tahu bahwa produk luar negeri lebih memiliki kualitas yang tinggi. Oleh karena itu kita tidak mempengaruhi masyarakat untuk memilih produk dalam negeri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, selanjutnya yaitu pembicara kedua dari tim afirmasi. Waktu dan tempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim afirmasi, khususnya saya sebagai pembicara kedua, tidak setuju dengan argumen yang diberikan oleh tim oposisi. Bagaimanapun juga kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya kita mencintai produk-produk dalam negeri. Bukankah kita masih ingat bahwa kita pernah terjadi di negara lain? Masa kita ingin hal itu terjadi kembali? Tentu saja tidak. Sudah banyak kita ketahui masyarakat Indonesia sangat menyukai produk luar negeri. Padahal banyak keuntungan apabila kita menggunakan produk negeri. Bukankah produk Indonesia sudah bagus tetapi kurangnya bagus? Bukankah produk-produk Indonesia sudah bagus tetapi kurangnya dukungan dari strategis pemasaran dan juga kurangnya dukungan dari pemerintah? Seperti produk ramah lingkungan, dengan kita menggunakan produk dalam negeri, kita bisa melawan Indonesia dan juga membantu menciptakan lapangan kerja untuk pengangguran dan mendukung kebutuhan nasional. Bahkan menggunakan produk dalam negeri, maka pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun bisa meningkat dan menyumbangkan nilai lebih besar dalam rangka PDB nasional. Dalam menggunakan produk dalam negeri tercantum pada Impres nomor 2 tahun 2009 yang mengatur pemerintah mengutamakan produk dalam negeri atau perubahan. Baiklah, hanya itu pendapat kedua dari tim kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk tim afirmasi. Baiklah, selanjutnya tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pembicara kedua dari tim oposisi. Masih kurang setuju dengan pendapat tim afirmasi. Memang kita harus mengembangkan produk lokal, tapi bukan berarti kita tidak boleh menggunakan produk luar negeri. Kita sudah mengetahui bahwa kegiatan perdagangan antar luar negeri sudah tercantum di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Pasal 3 dan 4, yaitu alat perdagangan yang mencakup ekspor dan impor atas barang dan jasa yang dilakukan warga Indonesia yang diperwakilkan di perbatasan dengan negara tetangga untuk memenuhi kebutuhannya. Jika tidak salah dan diperbolehkan untuk kita memakai produk luar negeri dengan catatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena belum tentu setiap negara bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hanya mengandalkan negara itu sendiri, dan juga kita masih membutuhkan pasokan dari negeri lain. Jadi tidak masalah apabila kita masih menggunakan produk luar negeri. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk argumennya untuk tim oposisi. Baiklah, selanjutnya tim afirmasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tim kami sudah dijelaskan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia yang menjual produk luar, padahal banyak produk lokal yang kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Bahkan tidak sedikit yang sudah diambil pejabat. Ini artinya produk lokal masih bisa bersaing dengan produk luar. Lalu mengapa kita masih impor? Jadi intinya kita harus mencintai produk dalam negeri dan tidak menggunakan produk impor. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya tim oposisi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim kami masih tidak setuju dengan argumen yang diberikan tim afirmasi karena menggunakan barang impor itu boleh asalkan itu tidak konsumtif. Karena bagaimanapun negara kita tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi bagaimana saya tetap jika kita tetap menggunakan barang impor? Ya, terima kasih. Baiklah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan dari tim afirmasi. Menurut penjelasan dari ahli dengan DMVC Indonesia 2603/2018, Indonesia mengalami krisis penggunaan produk lokal yang menjadi kesulitan kita mode dunia. Padahal kita menggunakan produk dalam negeri besar dan kualitasnya juga tidak kalah
kalah dengan barang impor. Penggunaan barang impor menyebabkan rupiah mengalami depresiasi nilai uang yang akan merugikan negara ini. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dari tim oposisi, yaitu masyarakat Indonesia harus diberi kebebasan memilih karena mereka juga memiliki hak asasi manusia. Kedua, masyarakat Indonesia boleh-boleh saja menggunakan produk impor asal jangan mengkonsumtif atau berlebihan. Ketiga, barang yang digunakan seharusnya yang menjadi kebutuhan saja. Baiklah, terima kasih kepada tim oposisi dan tim afirmasi, guru pembimbing dan siswa kelas MIPA 1 dan peserta debat yang berbahagia. Debat telah berakhir dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Debat ini saya tutup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.